Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang kelima ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sahabat ODB, ayat emas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang kelima ayat yang ke-36. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Judul renungan kali ini, "Tidak Pernah Terlambat", ditulis oleh Peter Chin. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ketika ibu mertua saya terkena serangan jantung, beliau beruntung dapat segera menerima pertolongan medis yang tepat. Dokter mengatakan bahwa pasien kritis yang mendapat pertolongan dalam 15 menit pertama setelah serangan memiliki peluang selamat hingga 33%. Namun hanya 5% yang selamat apabila ditangani lewat dari rentang waktu itu. Dalam perjalanan menyembuhkan anak Yairus yang sakit parah dan jelas membutuhkan pertolongan segera, Yesus justru melakukan hal yang tidak lazim. Markus pasal 5 ayat 30 berkata dia berhenti sejenak. Dia berhenti untuk mengetahui siapa yang telah menjamah jubahnya, lalu berbicara dengan wanita itu. Bisa dibayangkan pikiran Yairus saat itu. Sungguh waktu yang tidak tepat. Anak perempuanku hampir mati. Ketakutannya pun menjadi kenyataan. Tampaknya Yesus menunda terlalu lama dan anak perempuannya meninggal dunia. Namun Yesus berpaling kepada Yairus dan mengucapkan kata-kata yang menguatkan. "Jangan takut, percaya saja." Kemudian dengan tidak menghiraukan ejekan orang-orang, Yesus berbicara kepada anak perempuan Yairus, dan anak itu pun hidup kembali. Melalui peristiwa itu, Yesus menunjukkan bahwa dia tidak pernah terlambat. Waktu tidak dapat membatasi apa yang sanggup dia lakukan, dan kapan dia memilih untuk melakukannya. Berapa sering kita merasa Allah terlambat bertindak dalam menjawab kerinduan kita, namun sesungguhnya itu tidak benar. Allah tidak pernah terlambat untuk menyelesaikan pekerjaan kasih-Nya yang baik dalam hidup kita. Pernahkah Anda mengalami bagaimana Tuhan bekerja menurut waktunya sendiri? Mengapa penting bagi Anda untuk berserah kepada kedaulatan Allah dengan mengakui bahwa rencananya adalah yang terbaik bagi hidup Anda? Tuhan Yesus, tolonglah aku mengingat bahwa Engkau berdaulat atas segalanya termasuk waktu, dan Engkau tidak pernah terlambat untuk mewujudkan rencana-rencanamu yang sempurna. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.